Serius? Usia 77 tahun tapi masih berhubungan intim, 2-4 kali seminggu? Itulah komentar mengejutkan yang muncul di salah satu video kami. Komentar ini datang dari seorang penonton asal Goa, Sulawesi Selatan. Beliau menyatakan bahwa di usia senjanya, ia tetap memiliki gairah, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga yang aktif. Bahkan lebih aktif dibandingkan pasangan muda zaman sekarang. Banyak yang menganggap ini mustahil, tidak masuk akal, bahkan ada yang menyindir dengan komentar miring. Tapi tunggu dulu, benarkah usia tua berarti kehilangan segalanya, termasuk kehidupan intim yang sehat? Ataukah kita selama ini terlalu cepat memvonis apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh para lansia? Kami mencoba menelusuri lebih dalam, apakah ini hanya sekadar klaim pribadi, atau ada dasar logis dan ilmiahnya. Dari hasil wawancara singkat via komentar, kakek dari Goa ini mengaku rajin sarapan bersama istri, menjaga pola makan, dan selalu berpikir positif. Beberapa studi kedokteran menyatakan bahwa lansia yang memiliki gaya hidup aktif, konsumsi makanan bergizi, dan menjalin komunikasi emosional yang sehat dengan pasangannya, justru bisa mempertahankan fungsi tubuh secara luar biasa. Bahkan beberapa peneliti dari Jepang dan Eropa, menyebutkan bahwa lansia aktif secara seksual, memiliki resiko lebih rendah terhadap penyakit jantung dan depresi. Jadi, mungkin selama ini, kita yang terlalu cepat menyerah pada usia, bukan tubuh kita yang melemah. Sekarang kami ingin tahu dari Anda, dari kota mana Anda menonton video ini, dan usia Anda berapa sekarang? Apakah Anda juga pernah melihat, atau mengalami sendiri hal serupa? Tulis di kolom komentar, karena siapa tahu cerita Anda bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Jangan buru-buru menilai sebelum menonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti, kami akan mengungkapkan fakta mengejutkan yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap kesehatan dan vitalitas di usia senja. Dan tentu saja, klik tombol subscribe sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan konten menarik, berani, dan inspiratif lainnya seputar kehidupan lansia di Indonesia. Bayangkan ini, di usia 77 tahun, sebagian besar orang sudah pasrah dengan kondisi tubuh yang melemah, persendian yang kaku, bahkan napas yang mudah terengah-engah, saat naik beberapa anak tangga. Tapi tiba-tiba muncul komentar yang mengejutkan ribuan penonton, saya dari Goa, Sulawesi Selatan. Usia saya 77 tahun. Saya masih berhubungan intim, 2-4 kali seminggu, dan selalu sarapan pagi bersama pasangan. Seketika ruang komentar penuh dengan tanda tanya besar, apakah ini nyata, atau cuma sensasi? Apa tubuh manusia benar-benar mampu menjaga gairah seksual setinggi itu di usia lanjut? Ataukah ini adalah pengecualian langka dari seorang kakek Superman? Dan disinilah kontroversinya bermula. Banyak yang mengira lansia adalah titik akhir dari segala hasrat fisik. Kita hidup dalam budaya yang sering memandang seksualitas sebagai milik anak muda saja. Begitu uban mulai tumbuh, dan tulang-tulang mulai rapuh, seolah-olah urusan ranjang sudah harus ditinggalkan. Tapi apa benar begitu? Apakah tubuh manusia benar-benar kehilangan kemampuan itu seiring usia? Atau, justru selama ini kita dikurung oleh pikiran kita sendiri? Fakta mengejutkan datang dari studi yang dilakukan oleh National Institutes of Health di Amerika Serikat, menyatakan bahwa lebih dari 40% pria usia di atas 70 tahun, masih aktif secara seksual, terutama yang menjaga pola hidup sehat dan punya pasangan yang suportif. Bahkan, aktivitas seksual di usia lanjut terbukti mampu menjaga kestabilan tekanan darah, memperkuat sistem imun, dan menjaga kualitas tidur. Jadi ketika seseorang seperti kakek dari Goa muncul dan bicara jujur soal pengalamannya, mungkin bukan dia yang aneh. Mungkin justru kitalah yang terlalu cepat menyerah pada stereotip usia tua. Yang paling mengejutkan bukan hanya frekuensi hubungannya yang aktif, tapi satu detail kecil yang justru membuka rahasia besar. Saya juga selalu sarapan pagi bersama. Sebuah rutinitas sederhana yang sering dianggap remeh, ternyata menyimpan kekuatan besar dalam menjaga keintiman dan kesehatan. Sarapan bersama bukan hanya soal makan, tapi juga tentang komunikasi, kedekatan, dan koneksi emosional yang konsisten setiap hari. Ini adalah ritual kecil yang memperkuat ikatan pasangan dan menjaga kedekatan psikologis. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, pasangan yang memiliki rutinitas kebersamaan seperti makan bersama, cenderung memiliki kualitas hubungan yang lebih harmonis, saling percaya, dan lebih sedikit mengalami stres rumah tangga. Dan dalam dunia medis, semua itu langsung berdampak pada keseimbangan hormon dan vitalitas tubuh. Ya, tubuh kita bukan mesin kaku, yang hanya dipengaruhi usia. Hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin justru bekerja lebih baik saat kita merasa dicintai, dihargai,
dan punya rutinitas emosional yang sehat. Mari kita luruskan satu mitos besar. Gairah bukan hanya soal fisik, tapi soal koneksi. Lansia yang masih mampu menjaga kehidupan seksual yang aktif, umumnya adalah mereka yang berhasil menjaga emosi positif dalam rumah tangga. Mereka tidak diam dalam kebosanan, tidak tenggelam dalam rutinitas tanpa makna, dan tidak merasa sendirian di rumahnya sendiri. Lihat saja bagaimana cara si kakek dari Goa menjaga ritme hidupnya. Di balik aktivitas seksualnya yang bikin geger itu, tersembunyi kebiasaan-kebiasaan kecil yang sangat sederhana. Bangun pagi bersama pasangan, makan bareng, saling memerhatikan. Kita mungkin tertawa atau terkejut saat mendengar pengakuannya, tapi mungkin, justru itulah pelajaran penting yang jarang dibicarakan. Ini bukan hanya soal stamina, ini soal keberanian untuk tetap hidup penuh gairah di tengah usia yang dianggap senja. Bukankah itu luar biasa? Tidak sedikit yang langsung mencibir komentar si kakek dari Goa. Pencitraan, kata sebagian orang. Omong kosong, kata lainnya. Tapi ironisnya, di balik semua cibiran dan tawa itu, para peneliti di berbagai belahan dunia justru menemukan fakta yang sejalan. Ya, dunia medis kini semakin terbuka, membahas satu hal yang dulu dianggap tabu, seksualitas lansia. Sebuah penelitian dari University of Manchester menemukan bahwa hampir setengah dari pria, dan sepertiga dari wanita di usia 70-an, masih memiliki kehidupan seksual yang aktif dan memuaskan. Bahkan mereka yang rutin melakukannya dilaporkan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, kesehatan jantung yang lebih baik, dan tingkat depresi yang lebih rendah. Artinya, aktivitas intim bukan hanya boleh, tapi secara ilmiah dianjurkan untuk lansia, selama dilakukan dengan rasa cinta, kenyamanan, dan kondisi kesehatan yang memungkinkan. Tapi kenapa masyarakat kita justru lebih dulu menertawakan daripada memahami? Kenapa begitu banyak orang merasa jijik atau geli saat mendengar bahwa seorang kakek masih aktif di ranjang? Inilah ironi budaya kita. Di satu sisi mengagungkan cinta seumur hidup, tapi di sisi lain menghakimi ketika cinta itu masih membara di usia tua. Kita diajarkan sejak kecil bahwa orang tua harus sopan, kalem, dan selesai dengan urusan duniawi. Tapi kita lupa bahwa tubuh manusia, selama masih hidup, tetap punya kebutuhan dan hak untuk dicintai, disentuh, dan dimengerti. Jadi, saat seorang lansia seperti kakek dari Goa, berdiri di tengah komentar publik, dan berkata jujur tentang hidupnya, itu bukan hanya sebuah pengakuan. Itu adalah tamparan lembut untuk kesadaran kita yang tertidur. Mungkin, justru beliau adalah cermin bagi kita yang terlalu cepat menyerah pada usia, dan terlalu sibuk mengikuti norma sosial yang membelenggu kebebasan jiwa. Kini pertanyaan besarnya adalah, bagaimana bisa seseorang di usia 77 tahun, tetap memiliki stamina dan keinginan untuk berhubungan intim berkali-kali seminggu? Jawabannya tidak terletak pada obat kuat, ramuan instan, atau tips viral di media sosial. Jawabannya ada pada gaya hidup jangka panjang yang konsisten, emosi yang sehat, dan ikatan cinta yang tidak pernah padam. Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh beberapa lembaga kesehatan dunia, ditemukan pola yang nyaris sama di kalangan lansia dengan vitalitas tinggi. Mereka rajin bergerak, menjaga pola makan alami, punya rutinitas harian bersama pasangan, dan yang paling penting, tidak merasa malu untuk mencintai dan dicintai. Sarapan pagi bersama, itu bukan cuma soal perut kenyang, itu adalah sinyal bahwa pasangan ini punya waktu untuk bicara, tertawa, dan menyelaraskan energi mereka sejak matahari terbit. Dan kalau Anda pikir ini hanya soal pria, Anda salah besar. Banyak lansia perempuan, yang juga mengalami peningkatan kualitas hidup, saat tetap menjaga keintiman di usia senja. Bukan karena tuntutan pasangan, tapi karena tubuh manusia, memang diciptakan untuk terus merasakan kasih sayang. Hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon pelukan, akan terus diproduksi, bahkan di usia tua, asalkan kita tetap membuka diri pada sentuhan dan komunikasi. Penelitian dari Jepang bahkan menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan kontak fisik dengan pasangan, entah itu lewat berpelukan, pijatan ringan, atau sekadar berpegangan tangan, memiliki resiko stroke 30% lebih rendah. Lalu kenapa kita justru menjauhkan para lansia dari hal-hal seperti ini? Kenapa kita justru mendorong mereka untuk menyendiri, menyepi, dan perlahan-lahan melupakan tubuhnya sendiri? Kakek dari Goa mungkin hanya satu dari sekian juta suara sunyi, yang akhirnya berani bersuara. Tapi kisahnya bisa menjadi pembuka jalan bagi lansia lain untuk berdamai dengan tubuhnya, berdamai dengan usianya, dan yang terpenting, berdamai dengan haknya untuk bahagia. Bukan dengan pesta, bukan dengan harta, tapi dengan hal yang sangat manusiawi, rasa dekat, rasa dicintai,
dan rasa hidup yang masih menyala. Jadi, ketika seseorang di usia 77 tahun berkata bahwa ia masih aktif 2-4 kali seminggu, jangan langsung tertawa. Duduklah. Dengarkan baik-baik. Karena mungkin, rahasia kehidupan yang penuh makna, justru sedang dibisikkan oleh mereka yang sudah hidup paling lama. Jadi mungkin, selama ini kita terlalu fokus pada angka usia. Dan lupa bahwa semangat hidup, kedekatan dengan pasangan, dan rasa dicintai, tak pernah mengenal kata pensiun. Dari Goa, Sulawesi Selatan, seorang kakek mengingatkan kita bahwa selama hati masih hangat, tubuh masih bisa diajak berjalan bersama. Dan selama ada cinta, kita tak pernah benar-benar tua.